11 tahun 2007 ya. Betul ya? Betul, Pak Lukmanul Hakim. Nomor 22, Prof. Oh, nomor 22. Ya, PUU 15 2017. Oke, PU nomor 22, PU nomor 15 2007. 2017. Oke, ini menurut saya bagus juga tuh. Jadi Pak, kalau dalam Bapak kan hakim ya, lebih gampang lagi. Dalam melihat suatu konstruksi putusan, lihat pertimbangannya. Di situ ada teorinya, ya kan? Teorinya apa? Terjadi pergeseran, terjadi misalnya, ini kan pergeseran ini dari umur 16 ya, Iya, dari dari 16 ke 19. 16 ke 19. Ya, jadi di dalam membuat satu aturan politik hukumnya, dilihat kondisi objektif masyarakat kita. Memang ada masalah itu, perkawinan dini. Ya, 16 sudah kawin, ya kemudian terpaksa dia drop out sekolah. 16 tuh kira-kira masih SMA itu, SMA kelas 1 barangkali ya, drop out sehingga dia terputus sekolahnya, artinya dia terkonsentrasi masa depannya dan kehidupannya di rumah ya, di rumah. Kalau seandainya suaminya miskin, kurang duit, dia kerja di pabrik, ya ada problem sosial lainnya. Misalnya tidak berkonsentrasi dulu suami tiba di PHK, terjadi perceraian. Tapi Bapak harus tahu, ini pengalaman saya ya. Kadang-kadang perkawinan usia dini itu terjadi karena hubungannya terlalu akrab. Ya, terlalu akrab antara laki dan perempuan. Terjadi hamil di luar nikah misalnya, atau terlanjur hamil. Ya kan? Nah, saya lihat sebetulnya secara sosiologis ada jalan keluar. Kalau mereka memang sudah terlalu akrab, nikahkan segera. Kan kalau yang menikah itu masih bisa sekolah, ya mungkin kehamilannya ditunda, kan bisa saja seperti itu. Ya, kehamilan ditunda daripada dia terjerumus kepada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral agama, misalnya seks bebas. Ya kan, saya cenderung kalau menikah muda boleh dispensasi, ya kan? Kan kita juga tidak bisa berpaling atau berpura-pura tidak tahu anak ini udah sampai sejauh mana hubungannya, ya kan? Jadi nikahkan awal kan boleh dispensasi dari pengadilan agama ya? Boleh, Prof, boleh. Boleh. Pertimbangannya mencegah dosa, mencegah Ya. hal-hal yang merusak, destruktif. Jadi kalau buat saya ini kan norma, pergeseran norma itu ada kepentingan lain, tapi ada juga aspek kecualian namanya diskresi dari pengadilan agama. Jadi buat saya ini positif nih. Dan kemudian nanti kajiannya Pak, kajian sosiologis misalnya kan, pada level mana, pada level masyarakat mana sehingga bisa dimintakan dispensasi, ya kan? Saya tidak diskriminatif, tapi kalau kita bicara strata sosial, mereka yang berpenghasilan rendah itu, miskin lah misalnya. Sekarang bagaimana cara orang tuanya kemudian katakan dalam pengertian kasar misalnya, akhirnya anaknya dicarikan suami supaya beban keluarganya berkurang. Kan itu terjadi. Ya kan? Jadi ada harapan anaknya dinafkahi oleh suaminya. Dan nafkah dari suami anaknya itu bisa menetes juga ke kawinan Soekarno dengan Utari, ya anaknya Cokroaminoto. Apa pesan anak Cokroaminoto? Cokroaminoto menikahkan Soekarno. Menikah itu ibadah itu. Menikah, memberikan nafkah pada istri, ibadah. Jadi kadang-kadang anak dilepas. Kan begitu ini problem-problem sosial. Jadi bagus juga tuh nanti Pak Lukmanul Hakim ya mengkaji persoalan-persoalan sosial di balik perkawinan usia dini. Lihat gimana studi-studinya. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak ini riset kemana? Apakah cukup di media? Kadang-kadang banyak juga tuh di media.